Kenapa kalau bersih kok kita bisa baca petunjuk? Coba dibukakan surat Al-Baqarah ayat 97. Ayat berapa Pak? 97. Baca artinya? Artinya saja tulis. Katakanlah Muhammad, Barang siapa menjadi Saya satu-satu Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi sujud, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah membawa Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk, serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, janganlah engkau memuji Jibril, karena Jibril itu adalah menyematkan Al-Quran. Kalau bahasa anak sekarang sudah menginstal Al-Quran ke dalam dada manusia. Berarti di dalam kalbu kita itu programnya apa sebenarnya? Al-Quran. Bahan bakunya kan cahaya. Maka diinstal ke dalam kalbu manusia. Siapa yang menginstal adalah malaikat Jibril atas perintah Allah. Maka kalau programnya ini ketutup, bisa running nggak komputer kita? Bisa kebaca nggak petunjuknya? Tidak, karena ini ada program kita itu diinstal di sini, sistem kita itu diinstal di sini. Maka kalau ada kotoran hatinya atau penyakit hatinya harus kita bersihkan. Kalau komputer ada virus. Ada virus-virusnya tadi, penyakit-penyakit hatinya tadi. Paham ya? Jadi kita bisa membaca petunjuk itu karena di dalam hati kita, di dalam kalbu kita sudah dimasukkan atau disematkan kalau bahasa Al-Quran itu. Bahasanya anak sekarang adalah diinstal Al-Quran. Jadi ada Al-Quran yang tidak tertulis tapi bisa dibaca, yaitu ada di dalam diri kita. Maka contoh hidup Al-Quran ya pada diri Rasulullah. Itulah modelnya. Akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Nah kita mari mencontoh beliau dengan belajar Al-Quran sebagai pedoman. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Kurikulum kita adalah 7 ilmu penjari hati. Kita sama semuanya mulai dari nol. Karena kita sama-sama tidak tahu. Dan sekarang kita gunakan akal atau gunakan kalbu? Mari kita belajar ini dengan menggunakan hati. Kurikulum berbasis hati. Kurikulum 7 IPA berdasarkan Al-Quran. Oke, kita lanjut. Jadi tentang 7 IPA itu apa dan untuk apa sudah paham ya? Nah, untuk apa tadi 7 IPA tadi Bu? Untuk membersihkan hati, supaya hati kita bersih dan bisa membaca petunjuk. Paham ya? Ibu sini paham ya? Oke. Kalau belum paham nanti tanya tulis. Baca itu jadi mudah paham. Oke, sekarang kita masuk ke 7 IPA. Siap ya? 7 IPA kan ada berapa tadi? Ada 7. Hablum minallah. Tulis saja deh biar mudah. Jadi 7 IPH itu atau ilmu kehidupan itu yang pertama membangun hubungan baik dengan Allah. Hablum minallah. Apa saja itu? Yaitu pertama ilmu sabar, biar saya urutkan. Kemudian 2 ikhlas. Kemudian 3 bersyukur. Yang keempat zikir. Kemudian kelima tawakal. Yang keenam adalah sholat. Nanti sholat kita akan berikan di sesi yang terakhir. Pertama nanti sabar sampai dengan syukur. Kemudian 4 dan 5 ditambah yang ke-7 hubungan baik kita dengan sama siapa? Hablum minal. Nah, ilmunya satu aja, berprasangka baik. Dan apa Bu? Waspada. Oke. Apa betul di semua kepada Allah? Contoh nih, sabar itu mampu menerima kejadian atas izin Allah.
Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu karena Allah. Syukur, berterima kasih kepada Allah. Zikir, mengingat Allah. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Sholat, menghadap kepada Allah. Berarti semua ini tertuju kepada Allah. Barang siapa berjalan menuju Allah, namanya berada di jalan yang lurus. Berada di jalan lurus berarti termasuk orang-orang yang diberi kenikmatan atau bahagia. Lalu yang ketujuh, berprasangka baik dan waspada. Kenapa berprasangka baik dan waspada? Karena semua ini makhluk ciptaan Allah. Allah yang maha baik terhadap manusia, terhadap manusia yang diciptakan oleh Allah yang maha baik. Harusnya kita berprasangka baik. Kenapa perlu waspada? Hati-hati. Waspada sama nggak dengan curiga? Tidak. Kalau curiga itu sudah berprasangka yang tidak baik. Perlu waspada terhadap sikap. Ini kita akan kasih dua. Paham ya? Berarti ini meskipun kita menyangkut hubungan bersama manusia, tapi orientasi kita juga bahwa manusia itu ciptaannya Allah. Kalau berprasangka baik dengan sesama manusia, maka sama-sama juga kita akan menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Itu 7 IPH. Dan hari ini insya Allah moga-moga tersampaikan semuanya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu ikhlas dan sabar. Hanya saja di sini nanti kita ungkap atau kita jelaskan tentang metode dan cara prakteknya. Kalau ngerti tapi nggak bisa praktek, percuma nggak? Ini ya. Nanti boleh juga nggak usah nyatet, setelah saja di foto juga bisa. Saya akan minta Bapak Ibu untuk lebih fokus saja. Oke, kita mulai sabar ya sekarang ya. Target kita 3 sampai 10 kilo. Waktu saya sampai jam berapa Mbak Agit? 11.45, sekarang jam berapa? 10.41. 10.41. Oke, 1 jam 3. Bapak Ibu boleh bertanya loh. Waktu saya menyampaikan itu boleh. Sekarang nggak jelas, itu boleh bertanya ya. Oke, santai aja. Pertama tentang sabar. Menurut Bapak Ibu, sabar itu mudah atau sulit? Sulit. Sulit. Kenapa sulit? Karena Allah beserta orang yang sabar. Karena nafsu ingin cepat-cepat. Oke. Sabar itu perintah Allah bukan? Ya. Oke. Kalau Bapak Ibu memerintahkan anaknya untuk melakukan sesuatu, misalkan membeli nasi padang gitu, kira-kira nyuruh anak kita yang masih TK atau anak kita yang kira-kira sudah bisa menjalankannya? Anak-anak yang sudah SMP atau SMP? Makanya siapa? Ya. Yang ada itu yang kecil, yang kecil. Oke, kalau yang anak TK masih kecil, kira-kira disuruh nyebrang jalan berani nggak? Kalau kira-kira tidak aman, kita suruh nggak? Kalau kira-kira tidak bisa mengerjakan, kita suruh atau tidak? Jadi manusia saja kalau menyuruh pasti dimungkinkan yang disuruh bisa. Kalau Allah yang maha sempurna, kalau menyuruh harusnya kita bisa atau tidak? Bisa. Harusnya Berarti yang bilang itu sulit itu karena siapa? Karena kita. Yang tidak mau belajar. Yang bisikin sulit itu siapa? Kalau selama ini selalu bilang sulit, berarti kita bersama siapa? Sudah berapa lama bersama siapa? Jangan lama. Udah atau sulit Mas Radit? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun kita bersama siapa? Kira-kira setan itu ngajak kita ke jalan yang lurus atau belok-belok? Makanya kalau bersama setan terus bisa-bisa tidak sampai. Oke, harusnya mudahnya belum tahu caranya. Mari kita belajar bagaimana caranya supaya Mudah. Kan jadi tahu Pak. Iya, jauh-jauh dari Kulon Progo harus tahu dong kan gitu. Nah, oh Kebumen. Apa ada mana? Tapi namanya di sini. Yo, langsung. Itu tadi sulit, harusnya mudah. Maka kita harus gempur blok mental blok kita atau yang halangan kita untuk belajar sabar. Sulit kita harusnya mudah. Mari kita belajar. Yang kedua,
ada nggak di antara semua yang hadir di sini ini yang punya cita-cita pengen punya masalah? Siapa yang pengen punya masalah? Ibu, kenapa pengen? Pertama pintar, bagus. Tapi rata-rata tidak mau punya masalah. Nah, ikan itu hidupnya di mana? Kalau nggak ada air, mati. Maka habitat ikan hidupnya di dalam Air. Habitat ikan hidupnya di dalam air. Air. Nah, manusia itu bisa nggak selama hidupnya itu tidak punya masalah? Mesti ada masalah. Kalau tidak mau punya masalah berarti sudah tidak sudah mati. Berarti habitatnya manusia itu hidupnya di mana? Masalah. Jadi kalau punya masalah itu wajar atau tidak? Wajarnya punya masalah. Padahal kalau punya masalah itu bahagia atau tidak? Belum tentu. Kalau punya masalah itu, punya problem, biasanya pusing atau tidak? Pusing. Nah, padahal kita hidup itu kan pengen selalu bahagia, pengen tidak pusing. Padahal selalu saja ada masalah kehidupan. Nah, karena kita pengen bahagia, sementara kalau kita hidup itu nggak mungkin tidak punya masalah. Nah, caranya kira-kira bagaimana? Caranya kira-kira bagaimana? Harus ada salah satu cara menjalani hidup. Meski hidup ini seringkali masih banyak masalah, namun bisa menjalaninya dengan bahagia. Nah, pintar-pintar itu ternyata. Jadi intinya nanti bagaimana cara kita belajar menerima. Oke, kita lanjut. Kita urutkan sekarang. Berarti yang namanya sabar itu hubungannya dengan kejadian yang enak atau tidak enak? Tidak enak. Tidak enak. Sabar itu pasangannya dengan kejadian yang tidak enak, atau saya istilahkan masalah. Masalah itu kan seputaran masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan gitu kan. Kesehatan ya sakit, mungkin nggak sembuh-sembuh, sudah sakit lagi, bahkan macam-macam sekarang banyak penyakit yang namanya sudah aneh-aneh itu kan, tidak ada obatnya. Kemudian kalau masalah ekonomi, macam-macam usahanya bangkrut, ditipu, punya hutang banyak, susah membayarnya, aset sudah habis, aset mertuanya kita gadekan, udah pusing gak karuan deh. Ada masalah. Nah, masalah rumah tangga ya banyak, rumah tangga yang nggak harmonis kan. Kalau nggak harmonis, kalau semuanya harmonis, nyatanya angka perceraian di Gunung Kidul, di DIY, di Sleman, di Kulon Progo semakin meninggi. Sekarang posisi Sleman lebih tinggi dari Gunung Kidul. Dulu tertinggi Gunung Kidul. Covid kemarin Sleman ternyata cukup tinggi tingkat perceraiannya. Kalau cerai itu artinya indikator tidak harmonis. Ada juga yang masih seolah-olah harmonis pada ngempet, ketemu satu rumah rasanya pengen berantem aja. Nah, bagaimana caranya kita menemukan satu cara bagaimana hidup di rumah tangga, hidup ekonomi kita, kemudian dalam hubungan kita dengan lingkungan bisa bahagia. Oke. Sabar itu pasangannya dengan kejadian yang tidak enak. Yang dari sana kelihatan nggak? Ini saya hanya alat bantu saja untuk memudahkan. Ada orang kan yang nggak hanya bisa mendengar saja, tapi perlu visualisasikan supaya urut ya. Nah, sabar pasangannya dengan kejadian yang tidak enak. Tadi benar kata Ibu, kuncinya sabar tadi apa Bu? Rata-rata kalau dikasih kejadian yang tidak enak, mudah menerima nggak? Tidak. Susah. Pasti menolak rata-rata kan? Betul kan? Kalau dikasih yang enak pasti menerima. Pasangannya dengan kejadian yang tidak enak. Nah, semua yang terjadi di dunia ini, betul nggak bisa terjadi hanya atas adanya izin Allah? Semua atas izin Allah. Bahkan sehelai daun jatuh pun bisa jatuh karena atas izin Allah. Jadi semua terjadi atas adanya izin Allah.
Kalau semua yang terjadi itu atas izin Allah, maka termasuk kejadian sakit, ditipu orang, bangkrut, nggak bisa bayar utang, kemudian tidak harmonis, suaminya macam-macam, istrinya cerewet, macam-macam, semuanya masalah-masalah itu jadi satu. Kira-kira kalau yang mengizinkan Allah, maksudnya baik atau tidak baik? Baik. Karena semua kebaikan itu sumbernya dari Allah. Keburukan datangnya dari diri kita sendiri. Karena adanya Allah pasti maksudnya baik. Hanya baiknya di mana kita belum tahu. Kalau dikasih sesuatu yang baik, wajarnya diterima atau ditolak? Diterima. Karena baik, wajarnya diterima. Kalau tidak menerima, namanya wajar atau kurang ajar? Kurang ajar. Nah, kalau menerima sesuatu, misalkan Mas Faris, saya tahunya Mas Faris yang lainnya belum hafal. Ketika dikasih sesuatu, wajarnya diam saja atau berterima kasih? Terima kasih. Wajarnya berterima kasih. Kalau berterima kasih itu bisa nggak sambil marah-marah? Ya. Kalau berterima kasih hatinya senang atau sedih? Senang. Nah, kalau hatinya senang ucapnya apa? Alhamdulillah. Itu. Sekarang bisa nggak menerima kejadian yang tidak enak tapi kita mengucapnya alhamdulillah? Insya Allah bisa. Jadi pengertian sabar tadi apa? Mampu menerima kejadian yang tidak enak kami melihat adanya izin Allah. Jadi kalau yang dilihat izin Allahnya, mudah nggak menerima? Mudah. Kita menjadi menolak itu kenapa? Karena terjebak pada kejadiannya. Suami marah-marah, wajarnya kita marah-marah dong. Kalau ada ibu-ibu yang bilang gini, marah-marah kan juga izin Allah. Nah, suami yang marah itu bersama siapa? Kalau kita marah-marah juga, setan ketemu setan berarti setannya reuni, nggak selesai-selesai masalahnya kan? Berarti pengertian sabar itu sudah ngerti ya. Sabar itu adalah mampu menerima apapun kejadian yang tidak enak dengan melihat izin Allah. Ringkasnya, jangan lihat kejadiannya, lihatlah siapa yang mengizinkan. Oke, paham? Iya tuh, baru sudah ada. Jangan lihat. Nah, Teringat ketika istrinya marah. iya. Paham ya? Jadi sekarang kalau ada kejadian yang tidak enak, sikap hati kita bagaimana? Alhamdulillah. Kalau suaminya marah-marah, Alhamdulillah. istrinya Alhamdulillah. cerewet, Alhamdulillah. ditagih utang. Loh, dikasih masalah saja alhamdulillah, apalagi dikasih yang enak-enak. Jadi dunia di situ. Kenapa sih kita diajari sabar? Baru nanti kita lihat. Jadi pahala ya Hmm? ketika sabar. Oke, tadi kan kita bicara masalah. Bisa nggak kita itu menyelesaikan masalah kita? Bisa. Caranya gimana? Yang menerima apa yang terjadi dan bersabar, kemudian mencari solusi. Saya ingat ibu ini mirip guru saya ya, guru fisika saya. Siapa namanya? Bu Yekti. Ya. Bisa, oke. Menurut ibu siapa? Bu Asih. Kira-kira bisa nggak menyelesaikan masalah? Bisa. Gimana cara? Oh, dengan kayak gimana? Oke. Menurut ibu siapa? Mira. Mia. Bisa nggak kira-kira menyelesaikan masalah? Bisa. Oke. Oke, yang muda-muda. Mbak yang muda Mbak siapa? Ayu. Bisa nggak menyelesaikan masalah? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oke, bagus. Mbak siapa?
Sari, bisa nggak menyelesaikan masalah? Oh, tambah bersih ini nggak bisa. Lalu, Mas Niki bisa? Ikut istrimu ya mana? Bisa karena diberi akal dan hati. Diberi akal dan hati. Oke, Mas Sofyan, bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena masalah itu datang dari Allah dan Allah yang bisa menyelesaikan. Ini bagus. Tidak bisa kan? Yang bisa siapa tunjuk jari? Ya coba tanya. Yang Oke, yang bisa siapa? Tunjuk jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke. 9, separuh lebih. Oke, kita buktikan. Coba kita lihat di surat Yunus ayat 107. Surat 10 ayat 107. Dan saya boleh coba dibacakan tulis. Surat 10 ayat 107. Dan jika Allah dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, pelan-pelan ya. Jika Allah menimpakan suatu bencana itu dikecilkan masalah gitu ya. Jika Allah menimpakan masalah kepadamu, maka pertama nih, masalah itu datangnya dari siapa? Oke. Jika Allah menimpakan suatu masalah ya, kepadamu, artinya kepada kita. Coba ingat nih. Lalu yang berikutnya apa? Tidak ada selain aku yang bisa mengangkatnya. Tidak ada selain itu artinya hanya Allah. Hanya itu selain Allah bisa nggak? Berarti manusia bisa nggak menyelesaikan masalah? Atas izin Allah. Betul. Berarti manusia itu bisa atau tidak kuasai? Tidak bisa. Kalimatnya jelas. Semua ujian, semua masalah itu datangnya dari Allah dan tidak ada selain Allah. Berarti ada nggak selain Allah yang bisa? Berarti manusia bisa nggak? Tidak. Jangan bilang bisa. Makanya kita pakai Al-Quran sebagai pedoman bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa. Yang merasa bisa berarti sok bisa. Ingat.